Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianti Indasari dari kelas E5 dengan NPM 10124332E. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan agama Islam, yaitu dengan judul Ucapan Orang-orang Soleh Menjelang Ajalnya. Baik, kita simak video berikut ini ya. Contoh cerita ucapan orang-orang soleh menjelang ajal. Contoh cerita yang bersumber dari buku di balik takbir kematian karya Imam Al-Ghazali. Khalifah Abdul Malik bin Marwan atau Bani Umayyah sudah dekat dengan ajalnya. Ia memandang ke arah seseorang tukang cuci pakaian di wilayah Damaskus yang sedang sibuk bekerja. Sang Khalifah bergumam sendiri, seandainya saja aku seorang tukang cuci itu yang setiap hari makan dari hasil pekerjaannya sendiri. Dan seandainya saja aku tidak pernah memegang tumpuk kekuasaan apapun di dunia ini. Rupanya ucapan ini terdengar oleh Abu Hamz, yang kemudian menghanyut. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan orang-orang yang ketika sedang menghadapi ajal kematiannya berharap bisa hidup seperti kami ini. Sebaliknya, ketika sedang menghadapi ajal kematian, kami tidak berharap bisa seperti mereka. Saat sudah dalam kondisi kritis, Abdul Malik bin Marwan ditanya, "Bagaimana keadaan Anda, wahai Amirul Mukminin?" Lalu ia menjawab, "Aku sedang keadaan seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu." Surat Al-An'am ayat 94. Setelah menjawab seperti itu, beliau pun menghembuskan nafas terakhirnya. Semoga Allah meridhoi mereka dan mengumpulkan bersama para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lanjut kalimat yang didapati ketika menjelang ajal, yaitu dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajarilah orang menjelang ajal di antara kalian mengucapkan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, karena ini akan menghapus dosa-dosa." Adapun kelancaran dalam menghafal kalimat syahadat saat sakaratul maut adalah Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka hal ini adalah tanda dari kebajikan dan kesolehan. Nah, selanjutnya bagaimana persiapan seorang hamba dalam menjemput ajal agar husnul khotimah. Yang pertama yaitu kita harus mengerjakan amal-amal soleh, menjauhi perbuatan-perbuatan tercela, segera bertaubat dan berbuat baik. Selanjutnya ada dalil tentang ajal, yang artinya dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah, dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang munafik hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Surat An-Nisa ayat 78. Lanjut, apakah ajal bisa ditunda? Allah Subhanahu wa taala menegaskan kematian sudah ditetapkan dan pasti akan datang. Dalam surat Al-A'raf ayat 34 yang bermaksud sedikit pun kematian tidak akan bisa ditunda atau dipercepat. Bukan karena seseorang masih kaya raya atau masih berkuasa lalu ajalnya diperpanjang. Tidak demikian. Panjang tidaknya kehidupan tidak ditentukan oleh banyaknya harta atau kekuatan. Kullu nafsin za'iqatul maut dalam surat An-Nabi ayat 35, semua makhluk pasti akan mati. Hanya Allah yang kekal. Kullu syai'in halikun ila wajhahu. Ayat surat Al-Qasas ayat 88 yang artinya kita tidak perlu takut mati sebab itu pasti akan menjemput kita dengan cara Allah. Sebaiknya kita tidak perlu berlebihan dalam bersedih sebab kematian pasti akan menimpa setiap makhluk, maka jangan merasa aman dari kematian karena mempunyai fasilitas kehidupan yang lengkap.
Sebaiknya jangan takut berlebihan sehingga menjadi stres dan tidak beramal. Nikmati saja jatah hidup di beramal soleh dan sampai ajal tiba. Oke, sekian tentang ucapan orang-orang soleh menjelang ajalnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.